Selamat datang pemirsa. Kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas kenapa Lebanon yang sudah kehilangan lebih dari 3.000 jiwa justru belum benar-benar keluar dari perang, meski gencatan senjata sudah dibicarakan dan diperpanjang. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana mungkin sebuah negara ikut duduk di meja diplomasi, sementara kelompok bersenjata yang menjadi pusat konflik masih terus bergerak di lapangan? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Di Lebanon Selatan, Israel terus menekan Hizbullah. Hizbullah tetap menyerang. Amerika masuk lewat sanksi. Dan di tengah semua itu, warga sipil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Lalu, apakah Lebanon sedang perlahan menuju nasib seperti Gaza kedua? Pernah kepikiran nggak, kenapa satu angka korban bisa membuat dunia terkejut, tapi pada saat yang sama, masih menyisakan banyak ruang gelap? Pada 18 Mei 2026, Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas dalam perang terbaru Israel dan Hizbullah sudah mencapai 3.020 orang. Di dalamnya ada 292 perempuan dan 211 anak-anak. Angka ini langsung memberi gambaran keras tentang apa yang terjadi di Lebanon. Desa-desa di selatan berubah menjadi wilayah yang tegang. Banyak keluarga meninggalkan rumah. Bangunan yang dulu menjadi tempat tinggal berubah menjadi puing. Jalanan yang biasanya dilalui warga kini dipenuhi ketakutan, peringatan evakuasi, dan suara ledakan yang datang tanpa banyak jeda. Namun, angka 3.020 itu tidak sesederhana yang terlihat. Ia bukan angka yang bisa langsung dibaca sebagai seluruh korban sipil. Reuters mencatat, data resmi Lebanon tidak menjelaskan berapa banyak petempur yang masuk dalam hitungan tersebut. Bahkan, sebagian korban dari pihak Hizbullah disebut tidak ikut tercatat dalam angka Kementerian Kesehatan Lebanon. Jadi, angka ini menunjukkan betapa besar kerusakan di Lebanon, tetapi belum sepenuhnya membuka gambaran total korban perang dari semua pihak. Dari sinilah pembahasan menjadi menarik, karena dalam perang seperti ini, angka bukan hanya soal jumlah manusia yang kehilangan nyawa. Angka juga menjadi cara setiap pihak membentuk persepsi. Bagi Lebanon, angka itu menunjukkan tekanan kemanusiaan yang makin berat. Bagi Israel, angka itu tidak otomatis mengubah alasan operasi mereka, karena target utama tetap jaringan Hizbullah di selatan. Bagi Hizbullah, korban yang tidak sepenuhnya terbaca membuat kerugian militernya tampak lebih samar di mata publik. Perang ini mulai meledak pada 2 Maret 2026 ketika Hizbullah menembak ke arah Israel, 2 hari setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Dari titik itu, situasi bergerak cepat. Bentrokan yang awalnya terlihat seperti balasan perbatasan berubah menjadi perang terbuka di Lebanon Selatan. Israel tidak lagi hanya membalas roket. Israel mulai melihat wilayah selatan Lebanon sebagai sumber ancaman yang harus ditekan sebelum serangan berikutnya datang lebih jauh. Bagi Israel, ancaman itu bukan sekedar peluru yang jatuh di perbatasan. Ada roket, drone, pos pengamatan, jalur infiltrasi dan jaringan tempur Hizbullah yang berada dekat dengan warga Israel di utara. Karena itu, operasi Israel diarahkan untuk menjauhkan Hizbullah dari garis perbatasan dan melemahkan kemampuan kelompok tersebut sebelum bisa digunakan dalam serangan yang lebih besar. Sementara bagi Lebanon, tekanan ini menciptakan luka yang jauh lebih luas dari medan tempur. Ketika wilayah sipil ikut terkena dampak, ketika keluarga mengungsi dan ketika angka korban terus naik, perang tidak lagi terasa sebagai urusan militer semata. Pada titik ini, angka 3.020 menjadi tanda bahwa Lebanon sudah masuk ke fase yang sangat berbahaya. Di permukaan, dunia melihat statistik. Di lapangan, warga melihat rumah yang kosong, toko yang tertutup, dan desa yang perlahan kehilangan kehidupan. Di baliknya, Israel membaca pergerakan Hizbullah sebagai ancaman yang harus dipotong sejak awal. Sementara Hizbullah membaca tekanan Israel sebagai alasan untuk terus mempertahankan senjata. Dari satu angka korban, tampak sebuah perang yang tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menguji batas negara Lebanon. Disinilah ketegangan berikutnya mulai terbuka sebelum diplomasi masuk membawa janji yang rapuh.
Pada 17 April 2026, meja diplomasi mulai dibuka. Israel dan Lebanon duduk dalam pembicaraan langsung yang difasilitasi Amerika Serikat. Dari luar, momen ini tampak seperti titik terang. Setelah berminggu-minggu serangan, tekanan, dan kepanikan di wilayah selatan, gencatan senjata diumumkan sebagai jalan untuk menurunkan eskalasi. Lalu, pada 18 Mei 2026, Reuters melaporkan bahwa gencatan itu diperpanjang lagi hingga 45 hari, memberi kesan bahwa ruang politik masih bisa menahan laju perang. Namun di lapangan, suasananya tidak ikut tenang. Inilah bagian yang membuat konflik Lebanon terasa rumit. Negara Lebanon hadir dalam perundingan, tetapi Hizbullah, aktor bersenjata yang menjadi pusat bentrokan, tidak berada di meja yang sama. Pemerintah bisa menyepakati jeda, tetapi kelompok yang memegang roket, drone, dan jaringan tempur di selatan belum tentu ikut berhenti. Akibatnya, gencatan senjata seperti berjalan di atas tanah yang retak. Pada 18 Mei 2026, di hari ketika pembahasan soal perpanjangan jeda mencuat, Israel kembali melakukan serangan udara di Lebanon Selatan. Di waktu yang sama, Hizbullah mengumumkan serangan baru terhadap pasukan Israel. Bahkan Hizbullah menyebut penggunaan drone peledak untuk menyerang posisi pertahanan udara Iron Dome di Galilea. Dari sini, terlihat jelas bahwa bahasa diplomasi dan bahasa medan tempur sedang bergerak dalam dua jalur yang berbeda. Militer Israel pada 18 Mei 2026 juga menyatakan telah menghantam lebih dari 30 lokasi Hizbullah dalam 24 jam. Targetnya disebut berkaitan dengan infrastruktur, posisi tempur, dan kemampuan serangan kelompok tersebut. Israel juga memperingatkan warga di 3 desa Lebanon Selatan agar meninggalkan rumah mereka. Peringatan seperti ini sering menjadi tanda bahwa serangan berikutnya bisa datang sewaktu-waktu. Bagi warga, gencatan senjata tidak terasa seperti perlindungan penuh, melainkan hanya jeda yang bisa pecah kapan saja. Bagi Israel, pola ini punya logika sendiri. Selama Hizbullah tetap berada dekat perbatasan utara, setiap pos, peluncur, gudang, atau jalur pergerakan dianggap bagian dari ancaman. Israel melihat Lebanon Selatan bukan hanya sebagai wilayah negara tetangga, tetapi sebagai ruang operasi Hizbullah yang bisa mengirim roket ke Galilea, meluncurkan drone, atau membuka jalur infiltrasi. Karena itu, Israel mempertahankan tekanan militer meski diplomasi masih berjalan. Sementara bagi Lebanon, situasinya jauh lebih menyakitkan. Pemerintah berusaha tampil sebagai pihak yang bisa bernegosiasi, tetapi kemampuan mengendalikan keamanan di seluruh negeri masih dipertanyakan. Di selatan, warga tidak hanya menghadapi serangan Israel, tetapi juga hidup di tengah struktur bersenjata Hizbullah yang sulit dipisahkan dari lingkungan sosial setempat. Inilah yang membuat negara Lebanon seperti terjebak antara dua tekanan besar, serangan dari luar dan kekuatan bersenjata dari dalam. Pada fase ini, gencatan senjata tidak benar-benar menjadi garis penghenti perang. Ia lebih terlihat seperti lapisan tipis di atas konflik yang masih panas. Di atas kertas, ada perundingan. Di udara, masih ada drone. Di desa-desa selatan, masih ada warga yang membawa barang seadanya untuk pergi. Dan di perbatasan, Israel serta Hizbullah tetap membaca satu sama lain sebagai ancaman yang belum selesai. Yang paling berbahaya, pola ini membuat masyarakat sipil sulit membaca arah keadaan. Ketika pejabat bicara soal perpanjangan jeda, warga berharap malam bisa lebih tenang. Tetapi ketika peringatan evakuasi muncul dan serangan udara kembali terdengar, harapan itu runtuh lagi. Pada titik ini, Lebanon Selatan tidak hanya menjadi medan militer, melainkan ruang tunggu yang penuh kecemasan. Setiap hari terasa seperti keputusan sulit antara bertahan di rumah atau pergi tanpa tahu kapan bisa kembali lagi. Pada 21 Mei 2026, tekanan terhadap Hizbullah tidak lagi hanya datang dari langit Lebanon Selatan. Amerika Serikat masuk lewat jalur yang berbeda, yaitu sanksi. Washington menjatuhkan sanksi kepada 9 individu di Lebanon yang disebut terkait dengan jaringan Hizbullah, termasuk figur yang berada di sekitar lingkaran politik, keamanan, dan militer Lebanon. Pesannya jelas,
Perang ini tidak hanya sedang dipukul dengan rudal, tetapi juga ditekan lewat uang, akses, dan legitimasi politik. Menteri Keuangan Amerika, Scott Bessent, menyebut Hizbullah harus dilucuti sepenuhnya. Pernyataan itu bukan kalimat diplomatik biasa. Di baliknya ada dorongan agar pemerintah Lebanon kembali menjadi satu-satunya pihak yang mengendalikan keamanan negara. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Tommy Pigot, juga menegaskan bahwa Lebanon yang stabil dan independen membutuhkan pemulihan kewenangan penuh pemerintah atas seluruh urusan keamanan di negeri itu. Dari sini, posisi Lebanon terlihat makin sempit. Di satu sisi, Israel menekan Hizbullah secara militer di selatan. Di sisi lain, Amerika menekan jaringan politik dan finansial yang dianggap menjaga kekuatan Hizbullah tetap hidup. Sementara, Iran tetap menjadi bayangan besar di belakang kelompok itu. Bagi Teheran, Hizbullah bukan sekedar sekutu. Hizbullah adalah kartu tekanan yang bisa membuat Israel terus waspada di utara, terutama ketika perang Iran juga menyeret kawasan ke dalam ketegangan lebih luas. Lalu pada 24 Mei 2026, sinyal dari Israel menjadi semakin terang. Seorang sumber politik Israel mengatakan kepada Reuters bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan kepada Presiden Donald Trump, Israel akan tetap mempertahankan kebebasan bertindak terhadap ancaman di semua arena, termasuk Lebanon. Artinya, Israel tidak ingin operasi militernya dibatasi oleh perjanjian apapun selama Hizbullah masih dianggap ancaman aktif di perbatasan. Inilah yang membuat kekhawatiran tentang Lebanon menjadi seperti Gaza kedua mulai muncul. Bukan karena Lebanon dan Gaza sama. Gaza jauh lebih sempit, jauh lebih padat, dan Hamas berada dalam struktur wilayah yang berbeda. Lebanon masih punya pemerintah resmi, parlemen, lembaga negara, dan ruang sosial yang lebih luas. Namun pola tekanannya mulai terasa mirip. Wilayah sipil semakin terdesak, rumah-rumah hancur, warga mengungsi, diplomasi berjalan, tetapi serangan tetap berlangsung. Setiap jeda terasa rapuh karena masalah utamanya belum benar-benar disentuh. Perbedaannya, di Lebanon Israel menghadapi musuh yang jauh lebih menyatu dengan struktur negara dan masyarakat. Hizbullah memiliki sayap politik, jaringan sosial, basis pendukung, dan kemampuan militer yang tidak berdiri di ruang kosong. Masalahnya, setiap pihak membaca keamanan dengan cara berbeda. Israel melihat jarak dari perbatasan sebagai kebutuhan hidup. Hizbullah melihat senjata sebagai alat bertahan dan pengaruh. Pemerintah Lebanon melihat stabilitas sebagai syarat agar negara tidak runtuh. Amerika melihat pelucutan senjata sebagai pintu perdamaian. Ketika empat cara baca ini bertabrakan, satu desa kecil di selatan bisa berubah menjadi titik api regional dalam waktu sangat singkat dan makin sulit dikendalikan oleh Beirut. Karena itu, setiap tekanan terhadap Hizbullah beresiko ikut menggoncang Lebanon sebagai negara. Jika Israel menekan terlalu jauh, Lebanon bisa makin rapuh. Tetapi jika Hizbullah tetap bersenjata di selatan, Israel akan terus melihat wilayah itu sebagai ancaman langsung. Pada titik ini, angka korban, gencatan senjata, sanksi Amerika, dan kebebasan bertindak Israel membentuk satu garis besar. Lebanon sedang dipaksa masuk ke persimpangan yang berat. Negara itu harus memilih antara memulihkan kendali penuh atas wilayahnya atau terus menjadi ruang tempur bagi kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Dari angka korban yang menembus 3.020 jiwa, gencatan senjata yang tetap rapuh, sampai tekanan Amerika dan kebebasan bertindak Israel, Lebanon kini berada di titik yang sangat sensitif. Perang ini bukan lagi sekedar bentrokan di perbatasan. Ini adalah pertarungan panjang tentang siapa yang benar-benar mengendalikan keamanan Lebanon Selatan. Di satu sisi, Israel melihat Hizbullah sebagai ancaman langsung di depan pintunya. Di sisi lain, Lebanon harus menanggung beban kehancuran yang terus melebar. Dan selama senjata Hizbullah tetap menjadi pusat persoalan, setiap jeda perang bisa berubah menjadi awal dari ledakan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan ini bersama Kasih Fakta. Jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.